Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tapi pun, Ya, pun. perkenalkan nama saya Syarif Iqbal Baraji dari kelompok 3, kelas perancangan undang-undang yang diampu oleh Bapak Hafez. Mungkin sebelum kita masuk ke materi mengenai naskah akademik, kami akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok 3. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya selaku moderator tidak sendiri, saya ditemani oleh Amanda Agnelisa, Amelia Fadila Ranti, Diana Nurtika, Johan Sri Almida Damanik, Ibnu Amjamuddin, Muhammad Faik Khairi, M. Julianto Al-Hakim, Meiza Amanda Pratama, dan juga saya sendiri adalah Syarif Iqbal Baraji. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, sebelum kita memasuki naskah akademik dan rancangan undang-undang dari kami, adapun yang melatar belakangi kami untuk menganalisis eh, Raperda berikut. Kota Bandar, Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dampaknya, volume sampah meningkat signifikan, terutama di kawasan pantai yang memiliki potensi wisata tinggi. Pantai-pantai di daerah Teluk Betung, Panjang, dan sekitarnya tercemar sampah, terutama sampah plastik yang berasal dari rumah tangga, wisatawan, dan industri. Bahkan, salah satu pantainya, Pantai Sukajaya, dinobatkan sebagai pantai terkotor di Indonesia oleh Pandawa Group. Masalah sampah ini berpotensi merusak lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan menurunkan citra kota. Hal ini bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Meskipun telah ada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, implementasinya dinilai belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan daerah khusus tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung yang didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat serta asas-asas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, ada empat pokok yang menjadi permasalahan, yaitu yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang kedua, mengapa pemerintah daerah Kota Bandar Lampung memerlukan peraturan baru terkait dengan pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Next. Selanjutnya, adapun tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik kami. Yang pertama, untuk tujuannya sendiri, merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan dibentuknya Raperda dalam pengelolaan sampah di kawasan pantai sehingga dasar hukum atau solusi penyelesaian masalah sampah di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk merumuskan berbagai pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang dalam pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang keempat, untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang dalam pengelolaan sampah di kawasan kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kegunaan kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah yang pertama, memberikan bahan acuan bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam merumuskan materi muatan pembentukan rancangan peraturan daerah
pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang kedua, memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, mempermudah perumusan tujuan, asas-asas, dan norma pasal-pasal rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Juan Silil Medadabanik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai naskah akademik dari kelompok 3. Bab kedua yaitu kajian teoritis dan praktik empiris. Kajian teoritis A. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki panjang garis pantai sebesar 27 km dan Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota terpadat seprovinsi Sumatera. Jumlah penduduk di kota ini mencapai lebih dari sekitar 1,16 juta jiwa dan kepadatan penduduk tentu saja berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan salah satunya yang paling signifikan terkena pengaruh dari kepadatan penduduk adalah aspek lingkungan. Kondisi kepadatan penduduk ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya tercemarnya air laut karena dampak sampah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, ketersediaan tempat sampah yang tidak memadai dan pengelolaan yang buruk. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengelolaan sampah merupakan sebuah jenis kegiatan sistematis, menyeluruh, dan persisten yang meliputi kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya serta penanganan sampah yang sudah ada. Kegiatan dan proses pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan ekonomi, kebersihan, kesehatan, dan keamanan lingkungan masyarakat, serta dapat mengubah hidup masyarakat menjadi lebih sehat dan teratur. Next. Lalu selanjutnya yaitu B, kajian terhadap asas atau prinsip terkait dengan penyusunan norma. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik. Sebagaimana pendapat Supardan, Moderong, dan Judan Faklur meliputi, harus memiliki asas kejelasan tujuan, dua, memiliki asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, lalu yang ketiga yaitu mempunyai asas kesesuaian antar jenis dan materi buatan, yang keempat yaitu asas dapat dilaksanakan, yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan keberhasilan, yang keenam yaitu asas kejelasan rumusan, dan yang ketujuh yaitu asas keterbukaan. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diatur mengenai tentang pengelolaan sampah harus menyebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain: satu, asas tanggung jawab; dua, asas berkelanjutan; tiga, asas manfaat; empat, asas keadilan; lima, asas kesadaran; enam, asas kebersamaan; tujuh, asas keselamatan; delapan, asas keamanan; dan terakhir adalah asas nilai ekonomi. Lalu selain asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus dilihat dalam pengelolaan sampah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: A. Prinsip lingkungan sehat mengacu pada Undang-Undang 1945 dalam pasal 28H yang diatur bahwa setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hal ini wajib dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah tentang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip kepastian hukum. Karena hak dari warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum karena Indonesia merupakan negara hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya C, kajian praktik penyelenggaraan kondisi saat ini dan hambatan. Kondisi pantai Kota Bandar Lampung sangat memprihatinkan. Pengelolaan sampah yang kurang baik membuat kawasan pantai di Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam kategori pantai terkotor di se-Indonesia. Sampah yang berada di kawasan pantai berasal dari wisatawan, sampah rumah tangga, hingga limbah industri. Kondisi demikian harus segera ditangani karena akan memiliki dampak yang serius
Dampak dari kondisi pantai yang tercemar antara lain rusaknya keseimbangan dan ekosistem laut, erosi, kelestarian hewan laut terancam punah, serta menimbulkan penyakit bagi manusia. Sudah saatnya permasalahan ini menjadi fokus pemerintah daerah Provinsi Lampung. D. Arah dan strategi kebijakan. Arah kebijakan dari pengelolaan sampah di kawasan pantai antara lain: A. Mengurangi sampah di kawasan pantai sehingga menjadikan kawasan pantai sebagai tempat wisata, pusat perekonomian dan lingkungan yang sehat. B. Menciptakan pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Ya, berikut beberapa ada peraturan dan juga undang-undang yang menjadi acuan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 16 ayat 6 dan juga pasal 28 ayat 1. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pasal 5 dan pasal 6 ayat 1. Dan juga ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 5, pasal 5, pasal 8, pasal 9 ayat 1. Selanjutnya, kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu terdapat pada pasal 12 ayat 1. Kemudian yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terletak pada pasal 1 ayat 2 dan juga pasal 3. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdapat pada pasal 1. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, kemudian yang kedelapan ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 terdapat pada pasal 1 ayat 7. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 2 ayat 3. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, yang terdapat pada pasal 1 ayat 16, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, dan juga pasal 7. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 4, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya, A. Landasan filosofis. Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, B. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis juga menyangkut tentang fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Suatu peraturan daerah dapat dikatakan mempunyai landasan sosiologis sesuai dengan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesandaran hukum masyarakat. Selanjutnya, C. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apabila diterapkan landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan.
Selanjutnya, A. Sasaran yang ingin dicapai. Peraturan daerah Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan sebagai berikut. 1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, termasuk daerah perkotaan, kumuh, dan terpencil. 2. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat sampah. 3. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan. 4. Peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. 5. Penerapan pengelolaan sampah yang meliputi pencegahan atau pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali, dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir. 6. Sasaran peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah harus mengikuti asas-asas seperti keterpaduan akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, B. Jangkauan arah pengaturan. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang strategi pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung mengatur berbagai aspek dan bidang terkait pengelolaan sampah. Ini mencakup pengurangan dan penanganan sampah, lembaga pengelola, hak dan kewajiban, perizinan, insentif, dan disentif, peran masyarakat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan dan pengendalian, serta larangan dan sanksi. Peraturan daerah ini berlaku bagi seluruh masyarakat, terutama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang berkontribusi dalam strategi pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Melalui regulasi ini diharapkan tercipta dasar hukum yang jelas untuk membimbing masyarakat agar mematuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan, dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, teratur, aman, dan tentram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian yang C, mengenai ruang lingkup materi muatan undang-undang. Pada materinya memuat satu ketentuan umum dan materi yang akan diatur. Pada ketentuan umum berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, meliputi penjelasan mengenai daerah, pemerintah daerah, wali kota, satuan kerja perangkat daerah, badan layanan umum daerah, unit pelayanan teknis tempat pemrosesan akhir sampah, badan hukum, produsen, orang, pantai, penjelasan mengenai sampah, proses pengelolaan sampah hingga proses penyidikan atas tindak pelanggaran daripada aturan yang berlaku pada rancangan undang-undang mendatang. Next. Next. Selanjutnya. Kemudian yang kedua, ini mengenai materi yang akan diatur. Pada materi ini berupa peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pengembangan sistem pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan ataupun diberlakukan pada undang-undang mendatang. Yang terdiri dari 19 bab. Yang pertama ini bab ketentuan umum, bab kedua mengenai asas dan tujuan, bab ketiga mengenai ruang lingkup, bab keempat mengenai tugas dan wewenang, bab kelima mengenai kewajiban, bab keenam mengenai strategi pengelolaan sampah, bab ketujuh mengenai teknologi pembangkit listrik tenaga sampah, bab ke-8 mengenai refuse deliver full, kemudian bab 9 mengenai pantai sebagai objek wisata, bab 10 mengenai retribusi pelayanan persampahan, bab 11 mengenai larangan, bab 12 mengenai pengawasan dan pembinaan, bab 13 mengenai insentif dan disentif, bab 14 mengenai kompensasi, bab ke-15 mengenai penyelesaian sengketa, bab 16 mengenai ketentuan saksi, bab 17 mengenai ketentuan penyidikan, bab 18 mengenai ketentuan peralihan, dan yang terakhir yakni bab 19 mengenai ketentuan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penutup.
Kesimpulan, kawasan pantai di Kota Bandar Lampung memiliki potensi wisata yang besar berkat keindahan alamnya, namun tercemar oleh permasalahan sampah, terutama plastik yang berasal dari limbah rumah tangga, wisatawan, dan industri. Bahkan salah satu pantainya pernah dinobatkan sebagai yang terkotor di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif dan memerlukan penanganan segera. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 secara lokal, pengelolaan sampah diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 dan Pergub Lampung Nomor 27 Tahun 2022. Kedua regulasi ini menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Untuk menciptakan lingkungan pantai yang bersih dan sehat, perlu diterapkan strategi inovatif seperti pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah, RDF, fasilitas pengangkutan sampah yang memadai, serta penerapan prinsip 3R. Keberhasilan pengelolaan ini menuntut komitmen dan konsisten pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan. Lingkungan yang sehat akan menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya saran, mengingat tingginya intensitas permasalahan sampah yang berdampak pada bencana banjir, khususnya akibat penumpukan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung, maka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai menjadi urgensi yang perlu direalisasikan. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi permasalahan sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk mendukung efektivitas implementasi peraturan tersebut, diperlukan instrumen hukum turunan berupa peraturan wali kota dan keputusan wali kota yang mengatur aspek teknis pelaksanaannya. Selain itu, sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat sangat penting guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap substansi serta kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Selanjutnya adalah pembacaan raperda oleh teman kita. Baik, selanjutnya ada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah di kawasan pantai Kota Bandar Lampung. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Bandar Lampung menimbang A. Bahwa pengelolaan sampah berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga harus memiliki kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur. B. Bahwa bentuk pelaksanaan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Pengelolaan Sampah perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pengelolaan sampah di kawasan pantai di Kota Bandar Lampung. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung memutuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan Kota Bandar Lampung, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 2. Pemerintah daerah adalah wakil kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ketiga, wali kota adalah kepala pemerintah Kota Bandar Lampung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai SKPD adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang persampahan di Kota Bandar Lampung. Lalu bab 2, azas dan tujuan, pasal 2.
Peraturan daerah pengelolaan sampah dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang baik, meliputi A. Asas tanggung jawab, B. Asas berkelanjutan, C. Asas manfaat, D. Asas keadilan, E. Asas kesadaran, F. Asas kebersamaan, G. Asas keselamatan, H. Asas keamanan, dan I. Asas nilai ekonomi. Pasal 3. Pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pantai bertujuan untuk A. Mewujudkan lingkungan pantai yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat dan kelestarian ekonomi laut, ekosistem laut. B. Melindungi dan melestarikan fungsi ekologis kawasan pantai sebagai habitat alami biota laut dan penyangga kehidupan pesisir. C. Mencegah pencemaran lingkungan laut dan pesisir yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. D. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui lingkungan pantai yang bebas dari pencemaran sampah. E. Mendukung pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata bahari, dan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. Bab 3. Ruang lingkup. Pasal 4. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi A. Pengaturan pengurangan dan penanganan sampah, B. Pengaturan lembaga pengelola, C. Pengaturan hak dan kewajiban, D. Perizinan intensif dan disintensif, E. Peran masyarakat, F. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, G. Pengawasan dan pengendalian, dan H. Serta larang dan sanksi. Bab keempat, tugas dan wewenang. Pasal 5, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang. A. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dan daerah pengelolaan sampah pantai. B. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. C. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelola sampah oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bab kelima, kewajiban. Pasal 6. 1. Setiap orang yang berada di kawasan pantai wajib menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah sesuai dengan prinsip 3R, mengelola sampah berdasarkan jenis organik dan anorganik di tempat yang telah disediakan, ikut serta dalam kegiatan pembersihan pantai yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swadaya masyarakat. Kedua, pelaku usaha di kawasan pantai wajib menyediakan tempat sampah terpilah dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya, mengelola limbah usaha agar tidak mencemari lingkungan pantai, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengurangan sampah di kawasan wisata pantai. Bab yang ke-6, strategi pengelolaan sampah. Pasal 7, strategi pengelolaan sampah di kawasan pantai dilaksanakan melalui 1. Pengelolaan sampah organik melalui teknologi pembangkit listrik tenaga sampah menggunakan pemanfaatan teknologi yang memanfaatkan proses termal yang dapat mengurangi limbah anorganik secara cepat, signifikan, serta ramah lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sampah organik melalui refuel atau yang bisa disingkat menjadi RDF menggunakan proses homogenizers yang mengubah ukuran sampah menjadi terkecil. Bab ke-7, teknologi pembangkit listrik tenaga sampah. Pasal 8, pemerintah daerah dapat mengembangkan derivative fuel atau RDF sebagai alternatif energi dari pengelolaan sampah. Bab 9, pantai sebagai objek wisata. Pasal 10, 1. Pengelolaan sampah menjadi syarat dalam pengembangan pantai sebagai objek wisata. Bab 10, retribusi pelayanan persampahan. Pasal 11, pemerintahan daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Bab 11, larangan. Pasal 12, setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai dan perairan pesisir. Bab 12, pengawasan dan pembinaan. Pasal 13, pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Bab 13, insentif dan disinsentif. Pasal 14, pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang berpartisipasi aktif. Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada pihak yang melakukan pencemaran dan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan sampah. Bab ke-14, kompensasi. Pasal 15. 1. Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan sampah, penanganan sampah di TPA. Bab 15, penyelesaian sengketa. Pasal 16. Sengketa dalam pengelolaan sampah dapat terjadi mulai dari pencemaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Pasal ke-16, ketentuan sanksi. Pasal 17, pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, berhentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Pasal ke-17, ketentuan penyidikan. Pasal 18, selain pejabat polisi negara Republik Indonesia terhadap PPNS di daerah yang diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini. Pasal ke-18, ketentuan peralihan. Pasal 19, bab 18, ketentuan peralihan. Pasal 19,
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan sampah di kawasan pantai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. Bab 19 Ketentuan Penutup. Pasal 20, peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bandar Lampung. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.